Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meza Agustin, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdiyatama Aceh. Di sini saya akan membahas mengenai hukum perdata adopsi anak. Adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian dari calon orang tua angkat atau COTA adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat. Salah satu persyaratan COTA itu meliputi memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Tata cara adopsi telah diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama, kategori pertama adalah adanya anak yang terlantar dan adanya calon orang tua yang mengidamkan si anak. Tahapan kedua adalah tahapan legalisasi di pengadilan. Tahapan ketiga adalah tahapan pencatatan di catatan sipil. Tahapan keempat, kewajiban si orang tua untuk tetap melaporkan pengangkatan anak kepada instansi pemerintahan yang menangani pengangkatan anak atau dinas sosial. Pada asasnya, pengangkatan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Yang keempat, pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam pencatatan sipil dan tidak menghilangkan identitas awal anak. Yang kelima, pengangkatan anak oleh warga negara asing merupakan ultimatum remedium. Yang keenam, orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul anak pada saat yang tepat atau saat anak berusia 18 tahun. Dilihat secara Undang-Undang Perlindungan Anak, hal terpenting perihal pengangkatan anak adalah pengangkatan itu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Jadi, sebenarnya pengalihan anak itu harus dilakukan dari kekuasaan orang tua atau wali yang sah. Adapun yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat atau wali. Jadi, meskipun seluruh keluarga setuju, tanpa persetujuan kedua orang tuanya yang sah, hanya satu pihak saja yang setuju, di sini adalah ibunya saja, sedangkan ayahnya masih hidup, maka perjanjian tersebut dikatakan ilegal. Hal ini dipertegas dalam ketentuan soal persyaratan calon orang tua angkat yang selanjutnya disingkat sebagai COTA, yakni orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua. Salah satu persyaratan dari COTA itu meliputi memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Harus ada persetujuan dari kedua orang tua sah anak tersebut agar legal. Di samping itu, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ini ke instansi terkait. Apabila pengangkatan anak ini dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dianggap ilegal. Maka, jika pengangkatan anak yang ilegal mengacu pada Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Adopsi anak ilegal. Selain itu, perlu Anda ketahui adopsi anak yang termasuk dalam kategori ilegal, yaitu yang pertama, pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan atau yang terbaik bagi anak tersebut, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang dan dilakukan tidak berdasarkan pada adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nashab dengan orang tua kandung anak angkat. 3. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang akan diangkat. 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya. Sanksi pelanggaran terhadap poin 1, 2, dan 4 di atas merupakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sanksi pidana pelaku adopsi ilegal. Yang pertama, tindak pidana adopsi ilegal. Ketentuan tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak, yang berisi setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1, 2, dan 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Apabila terdapat peristiwa pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pelakunya dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidananya. 2. Tindak pidana jual beli anak. Unsur material tindak pidana ini terdapat dalam ketentuan Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Sementara, sanksi pidananya terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan denda paling banyak 300 juta rupiah. 3. Tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Memohon kepada instansi kependudukan dan catatan sipil untuk membuat akta kelahiran yang merupakan akta otentik merupakan tindak pidana. Ketentuan delik ini terdapat dalam Pasal 266 KUHP. Yang pertama, barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakan itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
2. Dengan hukuman serupa, juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Tindak pidana Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ketentuan delik ini terdapat dalam ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berisi setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Dan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi, setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta terhadap pihak-pihak ketiga lainnya yang turut serta membantu dan membiarkan adanya tindak pidana adopsi ilegal. Ini maka dianggap pula sebagai pelaku tindakan ini. Jadi, mulai saat ini peduli dengan lingkungan sekitar dari adanya perbuatan-perbuatan adopsi ilegal. Hal ini tidak lain untuk melindungi anak-anak kita dari perbuatan adopsi ilegal dan perdagangan anak demi kepentingan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Namun, perlu diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena perlu diingat sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultitum remedium. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.